Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Halo Assalamualaikum. Jadi di sini kita mau menjelaskan tentang manusia, iblis, dan Tuhan Allah. Jadi di sini kita udah terdiri dari 3 gelas. Di sini terdiri dari hati manusia, Hati iblis, dan hati Tuhan Allah. Jadi awalnya manusia masih suci, dia belum ada dosa. Dan datanglah iblis yang menggoda manusia. Contohnya dendam, iri, benci, melawan orang tua, dan lain-lain. Dan lihatlah, hati manusia menjadi kotor dan penuh dengan dosa. sementara Tuhan Allah digodain oleh iblis. Contohnya disuruh untuk merubah batu menjadi roti, lalu disuruh untuk menyembah iblis, dan lain-lain. Lihatlah, Tuhan Allah tidak terpengaruh oleh goda-godaan iblis. Dan sementara jika manusia mengaku dosa dan dia tobat kepada Tuhan Allah, lihatlah, dia menjadi bersih kembali hatinya dan diampuni oleh Tuhan Allah. Sekian, terima kasih. Titus 2 ayat 1-15. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Tapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah bersama kita. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik.
Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah orang yang menganggap engkau rendah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak dan juga guru-guru sekolah minggu Agen K berdoa adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat. Adik-adik, hari ini kakak akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Tema yang akan kakak sampaikan adalah satu-satunya jalan. Adik-adik,
kita tahu bahwa salah satu kebenaran yang diajarkan Alkitab kepada kita bahwa kita semua ini adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Firman Allah sendiri katakan bahwa setiap orang dilahirkan dengan sifat dasar manusia yang berdosa. Sehingga kita itu sejak dilahirkan oleh orang tua kita sudah dalam keadaan yang berdosa. Mari adik-adik kita membacanya dari Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Adik-adik, kebaikan Allah itu ya adik-adik, bahwa Allah itu tidak menghendaki kita jatuh di dalam dosa. Allah juga tidak menghendaki setiap kita mati di dalamnya. Namun ada banyak agama-agama yang mengajarkan banyak jalan yang berbeda-beda menuju Allah. Tetapi jalan keselamatan itu ya adik-adik hanya kita dapat di dalam Yesus. Mari adik-adik kita membacanya di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sendiri mengatakan di dalam ayat ini bahwa Dia adalah jalan menuju kepada Allah, bukan hanya sekedar jalan atau banyak jalan menuju kepada Allah. Allah itu menyediakan jalan bagi kita supaya kita menjadi anak-anak rohaninya. Adik-adik, bagaimana supaya kita dapat datang kepada Allah? Ada dua cara yang dapat kita lakukan supaya kita dapat datang kepada Allah. Yang pertama, kita minta kepada Allah untuk mengampuni dan menyelamatkan kita. Allah tidak akan melakukannya bila kita tidak meminta kepadanya. Ketika kita masih kecil dan membutuhkan sesuatu, kita akan tidak segan-segan untuk menangis. Papa dan mama kita akan menolong kita. Mereka akan memberi bantuan kepada kita karena suara tangisan kita. Kalau mama dan papa kita saja tahu apa yang diminta oleh kita, apalagi Bapa kita yang di surga. Yang kedua adik-adik, kita harus mengaku kepada Allah bahwa kita ini adalah orang berdosa. Kita harus bertobat atau berbalik dari kehidupan dosa-dosa kita yang lalu. Kita harus mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kita harus percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita harus juga percaya bahwa Dia akan bangkit kembali. Mungkin adik-adik mengira bahwa adik-adik itu terlalu banyak berbuat dosa, sehingga adik-adik mengira bahwa Allah itu tidak akan mengampuni adik-adik. Tapi adik-adik, Allah itu tidak, pikiran seperti itu adalah hanya tipu daya muslihat iblis. Mereka berusaha untuk membuat kita menjadi ragu dan bimbang. Allah tidak pernah menolak setiap kita bila kita datang kepadanya untuk minta ampun. Dan apabila kita sudah diberikan pengampunan, kita harus menyenangkan hati Allah, yaitu dengan tetap berpaling dari dosa dan hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Apa sih yang akan Allah lakukan kalau kita sudah minta ampun kepada Allah? Yang pertama adik-adik, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dan segala kejahatan. Di dalam bagian pertama ayat ini dikatakan bahwa kita harus mengaku segala dosa kita. Yang kedua, kalau di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5-8 menyatakan kalau kita mengaku bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, berarti kita menipu diri kita sendiri, ya. Padahal Allah ingin bahwa kita itu mengakui segala dosa-dosa kita di hadapannya, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung di hadapan Allah. Apa yang akan terjadi kemudian? Allah tidak akan menyelamatkan kita hanya sekedar agar kita dapat hidup. Ketika Yesus tinggal di dalam diri kita, Ia memberikan kekuatan kepada kita untuk menghajar iblis dengan knockout. Kadang-kadang, meskipun kita ini adalah orang-orang Kristen, kita juga dapat bisa bimbang loh adik-adik. Apakah kita dapat mengatasinya? Paulus pernah membesarkan hati daripada orang-orang percaya pada zamannya yang sedang menghadapi ketakutan.
Mari adik-adik kita dapat melihatnya di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Watak atau perilaku dari manusia itu belum berubah ya adik-adik. Banyak orang pada zaman sekarang yang masih merasa takut karena hal-hal yang sama. Yesus itu lebih besar dan lebih berkuasa dari semua itu, karena Ia dapat menyelamatkan setiap jiwa kita. Di dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Nah adik-adik, mari kita datang kepada Tuhan. Jikalau ada di antara adik-adik yang belum menyerahkan diri adik-adik kepada Tuhan Yesus, datanglah kepadanya, karena Yesus itu adalah satu-satunya jalan. Dialah yang menjadi pembuka jalan bagi kita untuk datang kepada Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang telah disampaikan pada hari ini ya Bapa. Kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya jalan dan kebenaran. Kami tidak dapat datang kepada Engkau kalau kami sendiri tidak minta ampun daripadamu. Karena itu ya Bapa, jadilah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Untuk kami ya Bapa bisa menghampiri Engkau di dalam setiap doa-doa kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau sudah membukakan jalan bagi kami untuk datang kepada Allah. Dan Engkau adalah jaminan bagi kehidupan kami, jaminan keselamatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat hafalan minggu ini adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Tapi jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Acts 2 verse 38 read, Peter answered them, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Nih, Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Terima kasih. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hafalkan ya adik-adik.
adik-adik, selamat pagi. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Saat ini kita akan berdoa dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah Tuhan yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman.